Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama dari kelas IF12K. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang double English. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, di sini saya sudah membuat tampilannya terlebih dahulu. Ini untuk mempermudah saja. Baik, yang pertama adalah pendefinisian. Kita buat terlebih dahulu kelas note di sini, di mana kita akan isi dengan fungsi inisial. Kita buat di sini tambah info, lalu kita buat di sini self.info yang pertama sama dengan info. Ini fungsinya untuk kita menampilkan isi dari notenya. Lalu kita buat self.next sama seperti single English. Kita buat next di sini sama dengan noun. Nah, untuk yang menjadi pembeda dari double English dan single English yaitu self.ref. Dimana di double English ini kita bisa nggak cuma maju terus ke depan, kita bisa mundur ke belakang. Lalu kita buat kelas Englishnya. Dimana kita buat inisialisasi lagi, yaitu ini kita buat di sini self.awal. Ini fungsinya untuk awal dari notenya, yaitu kita akan setting di noun, dan kita buat self.akhir karena di double English kita bisa maju dan kita bisa mundur. Kita bisa mulai dari awal dan kita bisa mulai dari akhir, yaitu noun juga seperti ini. Lalu kita buat sebuah fungsi untuk mengecek apakah si Englishnya itu kosong. Kita buat def fungsi di sini, kita beri nama is empty. Kita masukkan self di sini, lalu kita masukkan return saja langsung, return self.awal is none, seperti ini. Lalu kita akan coba inisialisasi. Kita buat terlebih dahulu satu variabel. Kita buat di sini variabel list 1 sama dengan English, seperti ini. Lalu kita buat sebuah note. Kita buat note 1 sama dengan note, kita isi 28. Kita supaya cepat kita copy saja seperti ini. Untuk note 2 nya di sini saya akan beri 27, ini 5 dan ini adalah 4. Lalu kita ubah ininya, ini 4, ini 3, ini 2, seperti ini. Nah, lalu kita sambung-sambungkan setiap notenya. Yang pertama kita akan buat list 1.awal. Ini adalah awal dari Englishnya bernilai note 1. Dan note 1.next adalah note 2. Lalu kita buat note 2.next adalah note 3. Sebentar, note 3. Nah, yang menjadi pembeda adalah kita bisa mundur note 2.pref. Kalau note 2 kembali, itu akan kembali ke note 1. Lalu kita buat note 3.next akan menuju note 4, dan note 3.pref akan kembali ke note 2. Lalu kita buat note 4 nya, note 4. Karena di note 4 habis, kita akan mundur saja, inisialisasi mundur. Lalu kita buat ini ke note 3, dan kita buat list 1.akhir yang akan menjadi akhir dari Englishnya itu adalah note 4, seperti ini. Ini adalah cara untuk inisialisasinya, dan kita akan berlanjut ke menampilkan, yaitu menampilkan dari awal ke akhir dan dari akhir ke awal.
Baik, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, itu untuk menampilkan data. Kita buat sebuah fungsi di sini, def. Kita akan buat menampilkan dari awal ke akhir. Kita akan buat seperti namanya adalah menampilkan dari awal, seperti ini. Kita masukkan self, lalu kita buat print terlebih dahulu. Print data link data double linked list. Seperti ini. Lalu kita buat end supaya si tulisannya berlanjut, si printnya berlanjut maju. Seperti ini. Kita buat sebuah looping. Sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu bahwa data si linked listnya itu tidak kosong. Kita buat seperti ini, list is empty. Jika si data linked listnya kosong, kita akan menampilkan bahwa data ini kosong, seperti ini. Lalu jika datanya tidak kosong atau si linked listnya ada isinya, maka kita akan buat sebuah looping di mana kita buat terlebih dahulu variabel bantu di sini. Ini hanya untuk mempermudah. While bantu is not none, kita akan print si bantu.info. Kita akan tampilkan di sini print kita buat bantu.info di sini. Kita buat seperti n lagi di belakang dari bantu.info-nya. Lalu kita buat tambahan di sini. Jika si bantu.next-nya itu ada isinya, maka bantu.next itu is not none, maka kita akan print seperti ini. Nah, kita akan buat n-line lagi, dan kita akan over si bantunya menjadi bantu.next. Seperti ini. Kita masukkan di sini. List 1. Nah, seperti ini. Jika kita run, sebentar, kita pilih 1. Nah, ini dia. Data double linked list-nya dari 28, 27, 5, dan 4. Baik, kita lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu menampilkan data dari akhir ke awal. Di sini saya sudah membuat nama dari fungsinya. Yang pertama kita harus lakukan adalah sama seperti ini. Kita copy saja sampai sini. Sebenarnya perintahnya sama aja, hanya saja di bagian self dot awal ini kita bantu menjadi self dot akhir. Dan lalu kita buat while bentuk is not known. Ini sama saja seperti yang di atas, hanya saja kita berbeda di sini. Kita langsung print saja di sini ya, seperti ini. Nah, si bantu.next yang ini kita ganti menjadi graph, karena di sini kita bukan maju, yaitu mundur. Kita ini juga bantu.graph. Nah,
Di sini saya juga sudah memasukkan si perintahnya ke dalam tampilan menu. Supaya lebih jelas, ini kita, nah ya sudah seperti ini. Kita coba run saja di sini. Ini kita juga buat seperti ini supaya dia tidak nyatu dengan print selanjutnya. Seperti ini. Jika kita run, ini kita clear terlebih dahulu. Nah, jika kita run, kita perbesar, kita masukkan satu. Oh, sebentar. Ini tidak membantu. Tidak mau tampil, sebentar. Oh iya, kita tidak print di sini. Harusnya kita print. Nah, untuk yang kesalahannya ada di sini. Kita tidak memprint ini. Kita langsung ke if. Nah, maaf. Nah, seperti ini. Jika kita run ulang, kita clear terlebih dahulu. Nah, kita coba run. Kita klik 1. Nah, ini dia akan menampilkan 28, 27, 5 dan 4. Ini dari awal ke akhir. Dan ini adalah dari akhir ke awal, yaitu 4. Di sini juga 4, 5, ini 5, lalu ke 27 dan 28. Seperti itu. Ini hanya berbeda di sini, di bantu.next. Ini menggunakan bantu.pref, di sini menggunakan self.awal, di sini menggunakan self.akhir. Seperti itu. Baik, kita langsung lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu penambahan data. Di sini untuk penambahan data kita akan bagi menjadi 3, yaitu di awal, di akhir, dan penyisipan. Yang pertama yaitu di awal, kita buat di sini sebuah fungsi menambah di awal seperti ini. Lalu kita suruh si usernya untuk menginputkan data yang ingin ditambahkan. Kita akan buat variabel data baru sama dengan kita buat integer, kita ini input, kita buat masukkan data yang ingin ditambah seperti ini. Jika sudah, kita akan buat sebuah variabel bantu. Di sini kita akan buat baru sama dengan node.data baru seperti ini. Lalu kita buat sebuah if statement. Kita pastikan kalau si datanya itu tidak kosong. If self is empty seperti ini. Jika datanya kosong, kita akan buat self.akhir sama dengan but seperti ini. Lalu jika ini sebenarnya bisa di self.akhir atau self.awal, kita akan buat selanjutnya yaitu jika datanya tidak kosong. Jika si datanya tidak kosong, kita akan buat baru .next sama dengan self awal. Kita buat self awal seperti ini .next self awal.pref. Kita akan buat baru seperti ini. Lalu kita akan buat si self awalnya ubah menjadi baru. Nah, seperti ini. Jika kita run, kita langsung lanjut ke selanjutnya, menambah data di akhir saja supaya cepat. Seperti ini kita buat. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini sama saja, kita akan coba copy saja ini.
kita akan buat perbedaannya di sini. Yang pertama, ini kita bisa ubah ini menjadi self awal karena ini hanya untuk pembeda saja. Ini kita ubah baru .pref berarti di sini. Nah, seperti ini. Dan ini adalah baru .next. Nah, seperti ini. Ini bukan self awal harusnya, ini self akhir. Nah, seperti ini. Dan ini juga self akhir berarti. Nah, ini juga self akhir. Karena ini menambah di akhir. Jika kita buat di sini list 1 dot menambah di awal dan ini menambah di akhir, list 1. Nah, di akhir kita buat kurung-kurungnya, jangan lupa. Jika kita run, kita tampilkan dulu datanya. Ini dia. Misalkan di sini saya akan menambahkan di awalnya itu 6 dan di belakangnya itu 1 misalkan ya. Kita klik 2 di sini. Kita nambah di awal dulu. Di awal kita ingin menambah 6 misalkan. Dan kita tambah lagi di akhir. Sebentar, penambahan. Oh, ininya salah. Maaf, perintahnya salah. Nah, ini menampilkan. Nah, seperti ini harusnya. Kita coba ulang ya. Kita akan menambah di awal itu 6. Kita akan menambah di akhir itu 1 misalkan ya. Kita tampilkan di awal itu 6, di akhir itu 1, dan ini kebalikannya karena ini dari akhir ke awal, ini dari awal ke akhir. Baik, kita lanjutkan ke fungsi yang selanjutnya, yaitu menambah di penyisipan. Oke, di sini saya sudah membuat nama dari fungsinya. Yang pertama harus kita lakukan yaitu minta si user untuk menginputkan data apa yang ingin ditambahkan. Di sini saya sudah copy saja. Lalu kita buat variabel sisip seperti ini. Nah, ini salah. Kita meminta user sebentar, ini ini angka 9-nya agak error ya. Nah, seperti ini. Kita minta sisip setelah seperti ini. Lalu kita buat variabel bantu. Dan kita buat variabel ketemu. Kita buat di sini false terlebih dahulu. Nah, untuk variabel ketemu ini fungsinya untuk mencari apakah data sisip ini ada di node linked list-nya atau tidak. Caranya kita harus buat sebuah looping while not ketemu and bantu is not known, seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat logikanya, yaitu if bantu sama dengan sisip, maka ketemu sama dengan true, seperti ini. Dan jika tidak, bantu sama dengan bantu.next. Ini fungsinya agar si linked list-nya bisa maju ke depan atau naik. Lalu jika sudah, kita buat ini kan untuk mencari apakah data sisipnya ketemu atau enggak. Nah, sekarang kita buat if statement lagi. Jika ketemu, seperti ini. Nah, if ketemu, kita buat variabel ini baru.
Ini untuk memasukkan data barunya ke dalam Node. Nah, seperti ini. Lalu kita buat if statement lagi. Bantu sama dengan self akhir. Seperti ini. Jika bantu sama dengan self akhir, maka kita akan panggil menambah di akhir. Seperti ini. Jika tidak, maka kita akan buat baru .next sama dengan bantu.next. Seperti ini. Dan .pref adalah bantu. Nah, untuk yang di sini bantu.next di doubling list kita bisa buat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi bantu.next-nya. Bantu.next-nya yaitu sama dengan baru juga. Nah, seperti ini. Kita akan coba run. Kita ke bawah dulu untuk ngecek. Ya, udah ada. Kita coba run. Nah, kita tampilkan dulu datanya seperti biasa. Nah, ini ada 28, 27, 5, dan 4. Kita akan tambahkan angka 6 di antara 27 dan 5. Kita coba tambah di sini. Ini 3. Apa yang ingin ditambah? 6. Sisip setelah angka 27. Kita enter. Oh, ini kita coba 1. Aha, ininya. Ini ada kesalahan di sininya. Ini harusnya bukan mana ini nih. Bantu.info harusnya. Nah, seperti ini. Kita coba run ulang. Nah, kita tampilkan. Oh, ininya juga belum. Maaf sebentar. Nah, kita buat dulu. Jika si sipnya tidak ketemu, maka kita buat else seperti ini. Kita print data tidak ditemukan. Seperti ini. Kita run lagi. Kita run. Nah, kita tampilkan datanya. Oke, kita tambahkan di sini 3, kita tambahkan di sini 6. Setelah 27, maka kalau kita tampilkan lagi 6 akan bertambah di sini. Bahkan yang sebaliknya pun 6-nya bertambah. Seperti itu. Kita lanjut di fungsi selanjutnya yaitu penghapusan. Di sini sebelumnya saya sudah membuat satu fungsi. Ini dia. Ini fungsinya untuk mengetahui apakah link list terdiri dari satu node atau tidak. Oh ya, sebelumnya di sini saya merekamnya menggunakan handphone karena komputer atau laptop saya sedang bermasalah, tidak bisa merekam, jadi saya menggunakan handphone untuk alternatif. Oke, kita buat di hapus awal dulu. Kita sebelumnya pastikan dulu bahwa si link list dalam keadaan tidak kosong. Kita pastikan terlebih dahulu. Jika link listnya kosong, kita akan print bahwa data kosong seperti ini. Nah, jika tidak, maka kita akan buat variabel phapus di sini. Ini sama seperti variabel bantu, kurang lebih. Hanya berbeda nama, dan kita akan membuat variabel baru yaitu elemen. Fungsi elemen ini untuk menghapus data info yang telah dihapus. Fungsinya nanti kita akan buat di akhir. Untuk ininya kita akan if juga. Nah, kita pastikan bahwa si datanya data
ininya tidak satu. Kalau datanya satu, maka kita akan buat self awal dan self akhir itu non. Seperti ini. Dan jika tidak, maka kita akan buat self awal. Oh enggak, phpush.next sama dengan self awal dan self awal.ref sama dengan non, seperti ini. Oh, ini kebalik sebentar. Nah, harusnya seperti ini. Dan di sini setelah ini kita hapus si phpush-nya. Lalu kita print. Kita gunakan format di sini. Nah, fungsi elemen tadi untuk menampilkan data yang dihapusnya. Kalau kita run coba. Nah, di sini saya tampilkan dulu datanya 28, 27, 5 dan 4. Berarti jika hapus di awal angka 28 akan terhapus. Kita coba 3, ini kita coba di awal. Angka yang dihapus, data yang dihapus 28, kita tampilkan lagi 28 terhapus. Nah, untuk selanjutnya yaitu penghapusan di akhir. Oke, kita sudah buat fungsinya. Ini kurang lebih sama seperti penghapusan di awal, jadi kita bisa copy seperti ini saja. Yang berbeda hanya di bagian ini. Ini harusnya akhir, dan ini adalah pref. Lalu ini juga kita ubah akhir, next is none, seperti ini. Nah, ini juga akhir harusnya. Kita pastikan terlebih dahulu. Oke, sudah betul. Kita masukkan lagi ke si tampilannya. Hapus akhir. Oke, kita coba run ulang. Di sini berarti yang akan terhapus yaitu adalah 4, nilai 4. Dan kita coba. Ya, nilai 4 terhapus. Nah, 4 sudah menghilang. Seperti itu untuk penghapusan di awal dan penghapusan di akhir. Baik, kita lanjut ke fungsi yang terakhir yaitu hapus pilihan. Di sini kenapa saya beri nama hapus pilihan? Karena kita akan memilih data apa yang ingin dihapus. Oke, kita langsung mulai saja. Kita di sini buat variabel data hapus. Ini fungsinya untuk menyimpan data apa sih yang ingin dihapus oleh user. Nah, seperti ini. Lalu kita buat variabel bantu. Di sini kita akan buat phpush. Seperti ini. Lalu kita buat ketemu. Seperti biasa, sama seperti penambahan data di tengah atau sisipan. Kita buat while-nya terlebih dahulu.
seperti ini. Lalu jika maka ketemu menjadi true. Jika tidak, phapus menjadi phapus.next. Nah, seperti ini. Kita buat lagi if ketemu seperti ini, dan kita akan buat if lagi. If self phapus sama dengan self awal, kita akan panggil hapus di awal, dan elif phapus sama dengan self akhir, maka kita akan hapus bagian akhir seperti ini. Ininya jangan lupa. Nah, kita lanjut. Jika tidak, maka kita akan buat phapus pref.next seperti ini, sama dengan phapus.next. Lalu phapus.next.pref sama dengan phapus.pref. Nah, seperti ini. Kita buat else di sini. Data tidak ditemukan. Kita coba ya. Kita masukkan dulu ke perintahnya. Lalu kita coba run. Misal di sini saya akan menghapus 5. Kita coba data yang hapus 5. Kita coba print. Nah, data 5 sudah terhapus dari program linked list. Baik, seperti itu saja video double linked list yang bisa saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.